Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kelas Parisdi. Dengan Parisdi tentu saja kali ini saya kembali lagi dengan soal impuls momentum, masih sambungan dari pertanyaan salah seorang rekan guru pejuang PPG 2003 ya. Oke, langsung saja kita bahas. Seorang siswa melakukan 2 kali percobaan tumbukan percobaan tumbukan antara 2 balok pada lantai datar licin ya. Lantai datar licin sempurna tanpa gesekan ya, berarti nanti nggak ada gaya luar yang bekerja ya. Nah, kedua balok memiliki massa yang sama. Ini kata kunci nih, massanya sama ya. Grafik energi kinetik K kedua balok sebagai fungsi waktu T ya. Untuk kedua percobaan ditunjukkan pada gambar. Ada 2 gambar ya, ada gambar 1 yang ini nih sebelah kiri, kemudian ada gambar 2 yang sebelah kanan. Perbandingan makna fisik dari sajian kedua grafik tersebut paling benar adalah yang mana ya? Ini makna fisik dari gambar ini ya, grafik energi kinetik terhadap waktu ya. Waktu. Nah, jadi soal menyebutkan di sini tumbukannya lantai mendatar yang licin. Nah, ini berarti clue. Dengan clue ini kita bisa menarik kesimpulan, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau resultan gaya sama dengan 0, maka pastinya kita punya dapat kesimpulan bahwa jumlah momentumnya itu tetap ya, terjadi kekekalan momentum kita sebutnya ya, konservasi momentum. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan ya. Nah, itu untuk percobaan ini berlaku seperti itu ya, percobaan 1 maupun 2. Nah, sekarang percobaan 1 dengan 2 itu apa bedanya? Nah, apa bedanya? Lihat ya, atau ada apa kesamaannya ya. Kita lihat dulu gambar nomor 1. Nah, pertama ini adalah grafik energi kinetik. Energi kinetik ya, kita lihat di sini ya. Nah, energi kinetiknya kita bisa lihat dari garis yang solid, yang hitam ini untuk A, dan yang putus-putus itu yang B. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk percobaan 1, kita bisa tarik kesimpulan ya, percobaan 1 ya. Nah, untuk yang A, itu kondisi awalnya, itu energi kinetiknya si K ya, K itu energi kinetiknya. Ini kita bisa hitung kotaknya aja ya, kita hitung kotaknya aja, ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Berarti misalnya kita sebut aja K-nya itu bernilai 5 ya. K itu energi kinetik ya. Nah, kemudian K aksen. K aksen itu maksudnya K setelah tumbukan itu yang nih sebelah kanannya ya. Itu hanya tinggal tersisa ini aja, 1 kotak ini segini ya. Nah, berarti ini K aksennya adalah 1 ya. Nah, kemudian yang benda B itu kelihatan sekali di sana ya. Kan di dasar ya, di dasar berarti energi kinetiknya 0. Berarti ini energi kinetiknya 0 awalnya. Kemudian kondisi akhir kita bisa lihat untuk yang B itu di sini kan. Di sini berarti 1 2 3 4. Jadi 4 kotak. Jadi 4 ya, 4 satuan energi kinetiknya. Nah, dari sini kita bisa dapat jumlahkan jumlah energi kinetik semula itu 5 ya. Jumlah energi kinetik kondisi setelah tumbukan nih, ke aksen maksudnya ya. Nah, itu 5 juga. Nah, berarti energi kinetiknya conserve ya. Energi kinetiknya tetap ya. Nah, kalau energi kinetiknya tetap ya, energi kinetik tetap itu ciri bahwa, nah jadi karena ini tetap ya. Nah, ini tetap. Nah, ini berarti berlaku, kalau berlaku seperti itu ya, nah, tumbukan jumlah momentumnya tetap, kemudian energi kinetik juga tetap, maka tumbukannya itu berarti lenting sempurna. Harusnya begitu ya. Nah, lenting sempurna. Nah, percobaan 1 lenting sempurna. Percobaan 1 merupakan percobaan lenting sempurna. Mungkin maunya pembuat soal ini jawabannya yang B. Maunya pembuat soal ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa mungkin jawabannya bukan B ya. Kenapa bisa begitu ya. Nah, karena begini,
tumbukan lenting sempurna, kita ingat nih baik-baik nih, ya, di soal ini kan menyebutkan dia masanya sama, ya. Masanya sama, kemudian jika lenting sempurna, massa sama, itu pasti ada kejadian, ini kan special case, saya pernah bahas di beberapa soal yang lain ya. Jadi kalau lenting sempurna, massa sama, ya, lenting sempurna, aduh tulisannya jelek banget ya. Kemudian M sama, itu nanti hasil akhirnya itu inget-inget ya, nah, dia akan bertukar kecepatan. Nah, bertukar kecepatan. Sementara di soal ini kita bisa lihat benda A tadinya bergerak karena dia punya energi kinetik tadi 5 satuan. Benda B itu tadinya diam kan? Berarti seharusnya ya kalau memang mau bener nih soal ini, tumbukannya mau lenting sempurna untuk benda bermassa sama, harusnya grafiknya itu jadinya begini, yang A jadi 0, nah begitu harusnya. Sementara yang B yang tadinya 0, nah jadi 5 gitu, harusnya gitu. Jadi soal ini berarti salah. Jadi soalnya yang salah. Jadi mungkin mudah-mudahan video ini nyampe ke yang bikin soal. Nah, ini soal ini keliru karena apa? Karena kalau yang maunya tumbukan lenting sempurna, benda bermassa sama itu pasti bertukar kecepatan. Nah, kita bisa buktikan ya, ada video yang lain yang saya udah buktikan bahwa pasti kalau benda bermassa sama, tumbukannya lenting sempurna pasti bertukar kecepatan, gitu ya. Nah, jadi dengan berat hati saya menyebut bahwa soal ini tidak ada pilihan yang tepat gitu. Tapi misalnya kalau teman-teman lagi ujian ya, lagi ujian misalnya UPPPG gitu ya, ketemu soal begini udah terpaksa dijawab B. Nah, tapi nanti tolong dijelaskan kalau ketemu anak-anak ya, jangan dijelaskan bahwa ini bener ya, ini salah ini. Lalu kalau misalnya soal udah jangan dipakai soal ini terus buat latihan anak-anak. Nah, diedit dulu ya. Jadi grafiknya harusnya yang hijau dan kuning begini. Nah, itu baru lenting sempurna bermassa sama, dia tuker kecepatan ya. Nah, yang tadinya punya kecepatan jadi diam, yang tadinya diam menjadi punya kecepatan yang sama dengan si A mula-mula tadi. Itu harusnya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang grafik kedua nggak ada masalah saya kira ya. Nah, grafik kedua kan awalnya si P itu energi kinetiknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, si Q itu 0 ya. Berarti saya tuliskan di sini nih. Ini nilai K-nya mula-mula, kemudian K aksen ya. Ini benda P itu mula-mula 5, benda Q mula-mula 0. Nah, kemudian benda P jadi berapa tuh? 1, 2, 3, nih jadi 3 ya. Nah, kemudian benda Q jadi energinya 1. Nah, kita jumlahkan, yang ini 5, yang ini jadi 4. Nah, berarti energi kinetiknya berkurang. Nah, berarti ini tidak lenting, atau biasanya kita sebut juga lenting sebagian. Nah, ini benar sih, tumbukan tidak lenting, ininya benar. Tapi salah di kalimat satunya, karena keadaan satu harusnya nggak boleh begini kalau lenting sempurna bermassa sama. Sekali lagi saya tegaskan, harusnya bertukar kecepatan. Begitu, mudah-mudahan clear ya. Tidak salah konsep. Nah, tapi pas ujian bisa tetap jawab yang paling benar ya, paling benar ya dari yang tersedia, walaupun itu nggak benar ya. Maksudnya paling nggak sama dengan kunci jawaban, karena saya yakin ini pembuat soal ngasih kunci jawabannya B ya. Itu. Tapi dengan berat hati ya, saya harus sampaikan bahwa ini soalnya keliru ya. Harusnya seperti yang tadi kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat. Demikian, semangat terus, sehat terus, semangat terus, menebar manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.